Pertanyaan saya, apakah kalian dikasih amanah oleh Allah? Dikasih. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Aku tawarkan amanah kepada langit, aku tawarkan kepada bumi, aku tawarkan kepada gunung, dan mereka enggan untuk menerima amanah ini. Fahamalal insan, semua kalian yang mengaku manusia tampil ke muka, ya Allah, aku yang akan pegang amanah ini. Apa yang terjadi dengan manusia? Innahu kana zaluman jahula. Mereka setiap hari menzolimi dirinya sendiri karena kebodohannya. Yang lucu itu, banyak orang yang merasa betah jadi orang bodoh. Disuruh itu mau, disuruh ini mau, ngerti juga enggak. Saya tanya, kamu kalau sholat begini kan telunjuknya? Ya. Kenapa? Gak tahu. Lah kenapa kamu lakukan kalau kamu gak tahu? Habis orang lain juga melakukan, bodoh. Kenapa melakukan yang kamu tidak tahu? Ada yang bilang sama saya, menyatakan Allah satu. Kalau menyatakan Allah satu harus membebaskan. Boleh pakai jempol, yang penting satu. Kenyataannya harus begini kan? Nggak boleh bebas. Ada yang jawab, kan itu nunjuk sama Allah. Memangnya Allah ada di depanmu? Kan Allah bersamamu, lebih dekat daripada uratan di lehermu. Kan Allah bilang, walillahil masyriqi wal maghrib, fa'ina matuwalu pasama wajhullah. Allah meliputi timur dan barat. Kemanapun kemalingkan wajah, di situ ada Allah. Kamu bilang Allah di depanmu? Sudah melanggar Quran. Yuk. Lagian kalau nunjuk kepada Allah pakai telunjuk nggak sopan. Nunjuk itu harus pakai jempol. Nah iya, di Bandung kan nunjuk pakai jempol, betul nggak? Iya. Di mana rumahnya Ibu Rahma? Sebelah sana. Kalau gini kan nggak sopan. Masa nunjuk Allah begini? Habis jawaban, menyatakan satu keliru, nunjuk Allah keliru, terus jawaban berikutnya apa? Tutup dulu, nggak saya kasih tahu. Bayar. Enak aja. Saya lihat ya, mohon maaf, takbir aja, banyak ragamnya. Ada yang takbir begini, kayak burung penguin, Allahu Akbar. Lah Nabi itu kan cuma satu, Nabi Muhammad laki-laki, dicontoh semua laki-laki, dicontoh semua perempuan. Kan Nabi Muhammad tuh harus dicontoh laki-laki, dicontoh perempuan juga. Kalau Nabi Muhammad takbirnya begitu, Anda semua harus sama. Kalau umatnya Nabi, kenapa Anda jadi beda? Biar mikir. Enggak saya ajarin. Nyari sendiri. Ini supaya gelisah aja. Ngaji dengan saya gelisah. Habis dari sini bingung. Bagus. Supaya kita ini bodohnya sadar. Oh ternyata saya bodoh ya selama ini. Iya, kata siapa pinter. Nabi Ibrahim itu sebelum bilang inni wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ar, sebelum bilang aku hadapan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa yang dilakukan Nabi? Mencari Tuhan dulu. Setelah mencari Tuhan dan ketemu, baru beliau mengatakan itu. Lah Anda tiba-tiba mengatakan itu. Maka di Quran dikatakan, maqamu Ibrahim musolla. Sholatlah kamu di level Ibrahim. Artinya sholat itu harus contoh Ibrahim. Gimana dengan sholat tuh? Begitu Allahu Akbar, semua ingat. Tapi habis sholat, ngakunya paling soleh. Lucu. Mulai memikirkan orang lain yang tidak sholat. Lah kamu aja belum beres. Karena kita terbiasa menjas orang. Terbiasa menghakimi orang. Tidak ngurusi diri sendiri. Itulah karena sahabatmu cuma dua. Malik dan Atid. Udah mulai sekarang. Say goodbye sama Malik. Say goodbye sama Atid. Bergaulah dengan 8 malaikat. Kamu akan damai.
Masuk judul ini sekarang. Apa judulnya? Jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Ini lucu nih pertanyaan orang tua. Nanti Dede kalau udah besar mau jadi dokter atau insinyur? Seakan-akan dunia ini selesai dengan dua peran itu gitu. Dokter, insinyur, paling juga pilot. Kenapa sih tidak nanya, kamu nanti besar mau jadi siapa? Siapa tahu anak bilang, saya mau jadi pemilik pesawatnya. Kok pilot? Rasanya pilot udah paling tinggi gitu. Kenapa anak kita tidak jadi pemiliknya aja? Karena kita sudah karbit otaknya dari kecil. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot. Tidak pernah ada orang tua yang sadar kalau anak harus jadi dirinya sendiri. Lihat saya semuanya. Ikan itu jenius. Disuruh berenang. Karena memang dia tuh jenius. Tidak ada di semesta yang tidak jenius kok. Pohon pisang juga jenius menghasilkan pisang. Anda bikin pisang, kulitnya aja belum tentu bisa. Pohon pisang bisa ngasih pisang. Jenius gak? Pohon jeruk jenius. Bisa bikin jeruk kan? Kamu? Cuman makan jeruk aja. Pertanyaan saya, monyet jenius gak? Jenius. Dari kecil lahir langsung manjat. Jadi, kalau kita sekarang kelihatan idiot alias tidak jenius, karena kita tidak pernah menemukan bakat saya apa. Karena saya tidak menemukan saya jenius di bidang apa. Makanya para psikolog mengatakan kita harus menemukan personal genius zone. Jenius kita tuh di mana? Ini yang berbahaya, orang tua bahkan anaknya pun harus seperti dia. Tidak ada kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Bapak ibunya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya alergi melihat darah. Akibatnya stres jadi dokter. Bapak ibunya pengacara, anaknya harus belajar hukum. Bapak ibunya notaris, anaknya harus jadi notaris. Bapak ibunya dukun, anaknya harus jadi dukun. Gitu. Kita lupa bahwa anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Pertanyaan saya bagi kalian, apa kalian sudah menjadi seorang mahakarya? Tanya, apakah kalian sudah bisa menghapus gagasan menjadi orang lain? Boleh dijawab, gak apa-apa. Jujur aja. Belum kan? Saya buktikan. Jujur ya. Kenapa kamu sholat? Apakah sudah bisa merasakan rasanya sholat? Apakah sudah merasakan nikmatnya sholat? Atau karena malu kalau tidak sholat? Jawab sendiri. Malu sama Allah, tahu Allah juga enggak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Kita terus terang ya, lebih banyak menjadi orang lain. Lebih khawatir ketika orang lain membicarakan kita dan kita belum seperti yang mereka pikirkan. Daripada menjadi diri sendiri. Saya kasih contoh, dari kecil saya ingin menjadi diri saya sendiri. Dan saya dipaksa oleh lingkungan harus menjadi seperti lingkungan. Dan saya menolak sampai sekarang. Saya tetap ingin menjadi diri saya sendiri. Saya ingin menemukan kemerdekaan saya dalam berpikir. Saya tidak mau seperti ayah saya. Saya tidak mau seperti ibu saya. Karena saya percaya setiap manusia datang ke dunia direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Bukan untuk tujuan ibu bapak saya. Saya cuma minta izin sama bapak saya. Pak, Bu, tolong saya jadikan diri saya. Dan bapak ibu tidak usah turut campur pada saya. Hanya butuh doa dan arahan saja.
Dan bapak saya mengatakan, ya silakan kamu. Mau sekolah di mana? Terserah. Saya masih ingat. Bapak saya pegawai perkebunan. Dan saat itu bapak saya sudah memanggil guru SPMA dari Bogor. Dan saya mentitipkan untuk sekolah di SPMA. Karena Pak, pikiran bapak saya nanti akan kerja di perkebunan itu. Di mana bapak saya bekerja. Dan saya cuma mengatakan pada bapak saya, Pak, saya mau ke SMA. Saya mau sekolah ke perguruan tinggi. Tolong izinkan saya menjadi diri saya. Dan bapak saya itu mengatakan, kalau itu maumu silakan. Bapak saya bilang, kamu biaya sendiri. Karena bapak tidak punya biaya. Yes, no problem. Saya jalan. Dan kalau saya saat itu mungkin ngikuti maunya bapak saya. Saya kerja di perkebunan tempat bapak saya bekerja. Sampai sekarang saya nggak kenal Bandung mungkin. Saya tinggal di kampung saya. Dan saya tidak menjadi saya menjadi bapak saya. Sekarang berapa banyak orang tua yang tidak pernah sadar kalau anaknya sudah menjadi seperti bapak ibunya. Padahal anaknya mungkin saya tidak bahagia. Oke, lupakan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hari ini sudah menjadi diri kita sendiri? Kalau menjawab iya, saya akan tanya, apakah kamu sudah menemukan jenius kamu di bidang apa? Itu pertanyaan lanjutannya, sangat berbahaya. Berikutnya akan saya tanya lagi, apakah kamu senang dengan apa yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan membuat kamu berkembang di bidang itu? Apakah kamu sudah menemukan berkah di bidang yang kamu tekuni? Maaf ya, maafin. Kok saya cari duit susah ya? Kerja ini salah, kerja itu salah, dimodali bangkrut. Lalu kamu mengatakan, kok saya tidak berbakat di bidang ini. Memang kamu idiot di bidang itu. Karena kamu direncanakan bukan untuk itu. Kamu belum menemukan bakatmu di mana. Saya bilang ke mahasiswa saya, kamu kalau tidak senang fisika, keluar dari jurusan fisika saat ini juga. Kalau kamu senang masak, buka catering. Kamu akan bahagia dan berkembang di sana. Percaya sama saya. Kalau kamu senang jalan-jalan, sudah bikin travel. Kamu usaha travel, jalan-jalan dapat duit. Kenapa mesti harus jadi ahli fisika? Makanya mahasiswa saya tanya, kamu bahagia nggak dikasih PR sama saya? Stres Pak, keluar. Kamu tidak bahagia dikasih tugas. Kalau dikasih tugas fisika 100 soal bilang sama saya, Pak kurang. Itu baru keren. Saya kasih lagi 200. Maaf ya Bapak Ibu. Sekarang dunia pendidikan sudah memasuki fase baru. Namanya Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar. Bahkan sekarang kalau anak itu sedang belajar matematika, dia tidak suka matematika, ingin sepak bola, harus diizinkan oleh gurunya keluar. Biar dia main bola, biar happy. Apa yang terjadi selama ini? Begitu anak keluar dari ruang kelas karena tidak suka matematika dan anak dianggap anak nakal. Orang tuanya dipanggil, bahkan dihukum oleh guru matematikanya, dikasih nilai yang buruk. Apakah semua orang harus jadi guru matematika? Apakah semua orang harus seperti jadi gurunya? No. Dia direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Dia punya bakat yang istimewa di bidang lain. Saya masih ingat dulu saya pernah mengajar di SMA. Ada anak yang tidak naik kelas. Kenapa? Dihukum oleh guru tertentu karena dikasih nilai 3. Saya lobby pada gurunya. Pak, saya bilang, anak ini bakatnya bukan itu. Bapak lihat kalau ada acara panggung di sekolah, kalau bikin tulisan, bikin panggung, anak ini luar biasa. Dan guru ini, guru zaman baheula, dia tetap aja ngasih nilai 3 pada anak ini. Itulah orang yang tidak kurang gaul. Semua anak harus seperti guru. Guru sejarah ingin semua pelajaran sejarah anak tahu sejarah. Padahal siapa tahu anak gak tahu sejarah. Tidak suka sejarah. Buat apa memaksakan orang lain? Apa yang terjadi? Anak itu dikasih 3. Dan tidak naik kelas 2 tahun. Dari guru yang sama loh, 3-nya 2 tahun. Saya support anak itu. Supaya dapat beasiswa ke luar negeri. Dan akhirnya anak ini dapat beasiswa ke Australia. Dia ambil bidang seni. Dan sekarang anak ini sudah jadi doktor.
Dan dia mengajar di sebuah universitas hebat di Bandung. Gurunya masih tetap guru sejarah, udah mati lagi. Maaf ya. Karena kita tidak sadar, bahkan kita sering intervensi. Ya, ini orang tua sering intervensi 3 besar. 1, pendidikan. Yang kedua apa? 2, pekerjaan. Yang ketiga, jodoh. Itu kesalahan besar orang tua. 1, intervensi pendidikan. Dan anak tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih pendidikan apa, jurusan apa. Dan orang tua ikut campur di situ. Yang kedua, orang tua menentukan pekerjaan. Orang tua bekerja di departemen ini, anaknya pun harus ngekor di departemen itu, padahal dia tidak suka. Ini saya bicara fakta. Jadi kapan manusia menjadi dirinya sendiri? Kalau kita selalu intervensi. Dan kalian harus sadar bahwa kalian adalah korban dari intervensi lingkungan karena kalian dipaksa untuk tidak menjadi diri sendiri. Baik, kita bicara agama sekarang. Dari kecil kan kalian sudah dikasih harus bajunya begini, harus baca doanya begini, harus sholatnya begini. Terus aja tiap hari didikte kita harus seperti itu. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan kita terjebak oleh kebiasaan, jadi karakter. Dan kita menganggap itu diri kita. Begitu sampai di kesadaran tertentu kita baru sadar, ternyata yang saya lakukan selama ini tidak berbuah apa-apa. Maaf ya, banyak yang sholat dari kecil sampai sekarang tidak menjadi sholat itu sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan sudah sampai tua dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Dia selesai mencari ilmu sholat karena merasa dengan sudah sholat dan rutin dia merasa sudah selesai. Pada di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. 1, sholatnya malas. 2, sholatnya ria. Yang ketiga, ingat Allahnya cuma sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Jadi itu. Baik, kita buka sekarang satu-satu. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw dolamu anfusahum. Yang berbahaya sekarang adalah orang ketika melakukan perbuatan yang salah, dia tidak sadar kalau dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Betul? Gitu. Itu yang berbahaya. Padahal apapun yang dilakukan kita, semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan apapun yang dilakukan kita, semua kan tanggung jawab kita. Bapak Ibu, para sahabatku, ada nggak keinginan dalam diri kita untuk merdeka pikiran kita? Ada? Ada? Tapi berat kan? Kenapa? Karena lingkungan tidak mendukung. Betul nggak? Kan ada tuh, ada anak mengambil pilihan keyakinan yang berbeda dengan orang tuanya. Bisa jadi kan diusir dari rumah. Betul nggak? Bahkan putus hubungan, tidak dapat waris, macam-macam. Itu kejadian itu dianggap biasa dan lumrah. Padahal sebetulnya anak sedang dalam proses pencarian jati diri. Ingin menjadi dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak mencoba, dia juga tidak akan tahu. Masih ingat ke waktu kecil? Kita pegang-pegang stop kontak. Orang tua bilang apa? Awas, 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 awas. Setrum. Anak itu nggak tahu setrum. Tapi begitu ada kata setrum masuk di otaknya, malah dia jadi penasaran ingin mencoba. Betul nggak? Ya kalau saya sih selama tidak terlalu berbahaya, nggak apa-apa. Ngerenyet sedikit ke setrum biar tahu setrum itu apa. Bahkan ketika anak pakai kaos kaki terbalik, kemudian diambil kaos kakinya. Ini, kamu dari dulu nggak tahu pakai kaos kaki, biar sama ibu dipakaikan.
Akibatnya sampai gede anak tidak pernah punya pengalaman pakai kaos kaki terbalik. Padahal biarkan dia merasakan dalam hidup pakai kaos kaki terbalik sekali aja dan jatuh. Dan biarkan dia pakai sendal terbalik dan jatuh. Biarkan. Dia nanti discovery learning akan menemukan ternyata terbalik itu jatuh. Dan dia tidak akan terbalik lagi. Kita telah merampas hak dia untuk tahu dan mengalami. Ini sebetulnya ceramah lebih cocok buat orang tua. Yang suka dalam bahasa Inggrisnya itu merekedeweng. Ada kan? Iya. Anak itu harus menjadi seperti orang tuanya. Lucu sekali. Ya. Itu sebabnya para sahabat. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan begini. Lahu mu'akibatun min baini yadai wa min khalfihi. Yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada, maaf ya. Kalau lihat terjemahan aslinya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran katanya. Dari muka dan dari belakangnya. Saya nggak ngerti ya terjemahan yang ada. Karena mu'akibatun diterjemahkan jadi malaikat. Karena kita otaknya sudah terkonsep. Yang suka menjaga kita bergiliran katanya malaikat. Kan gitu. Padahal bahasa Arabnya bukan malaikat. Lahu mu'akibatun min baini yadai. Wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Kalau bagi saya mu'akibatun ya akibat. Makanya bagi saya terjemahnya sederhana. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Yuk. Betul nggak kita akan selalu diikuti oleh akibat? Di depan dan di belakang kan? Bergiliran kan? Ayo buktikan. Saya sekolah, akibatnya jadi punya ijazah. Saya nggak sekolah, akibatnya saya jadi tidak punya ijazah. Saya kerja, akibatnya saya jadi punya uang. Saya nggak kerja, akibatnya saya nggak punya uang. Apa yang mengikuti kita selama ini? Akibat. Tapi karena sudah terkonsepsi penterjemah ini, mohon maaf ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadai. Saya lihat semua terjemahan mengatakan bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Loh kok begitu saya periksa bahasa Arabnya nggak ada malaikat di situ. Yang menjaga kita bergiliran bukan malaikat. Yang menjaga kita bergiliran adalah akibat. Kau melakukan kebaikan, akibatnya baik. Kau melakukan keburukan, akibatnya buruk. Betul? Makanya ada orang tua saya dulu, ketika saya tanya, ya, bah, hari akhirat teh naon? Orang tua saya ngejawabnya sederhana. Akhirat teh akibat tina perbuatan maneh. Sesederhana itu orang tua saya menjawab. Saya ngerti itu luar biasa. Akhirat teh akibat tina segala pagawean maneh. Kan akhirat itu akhir dari semua perbuatan. Dan tidak ada perbuatan yang tidak ada akhirnya. Pasti ada akibatnya. Nikah kan ada akibat. Boga budak. Betul gak? Iya. Coba renungkan kata-kata saya. Apa yang tidak ada akibat? Kalian datang ke sini ada akibatnya? Apa akibatnya? Jadi berubah kan pola pikirnya? Kan bahaya kan itu. Makanya ketemu saya bahaya. Karena pola pikirnya berubah. Itu akibat. Kalau makan akibatnya apa? Kenyang. Yang gitu aja kita kadang-kadang tidak sadar. Bahwa setiap perbuatan kita akan berakhir dengan akibat. Minum akibatnya apa? Ya hilang hausnya. Marah-marah akibatnya apa? Jantung berdebar-debar. Betul nggak? Wajah jadi jelek. Saya kasih tahu tuh. Kalau cari orang yang paling jelek di semesta, lihat ketika kamu sedang marah.
Kata-katanya mengerikan. Matanya belotot. Betul nggak? Iya. Kalau menyayangi orang akibatnya apa? Disayangi orang. Makanya sebab dan akibat itu selalu seimbang. Jadi lucu ya, kalau kita ingin mendapatkan akibat yang baik, tetapi yang kita lakukan sebab-sebab yang buruk. Nah, oleh karena itu maka ada akibat yang harus kita perhatikan. Yuk kita pertama mengamati satu persatu. Bagaimana kita untuk menjadi seorang mahakarya? Satu, tidak perlu meniru orang lain. Tidak perlu meniru orang lain. Orang lain jualan bunga, ya siapa tahu kamu mah bukan bagiannya di situ. Kamu mungkin saja bagiannya adalah jualan kotoran sapi. Tidak usah jualan bunga, seragam. Ngerti maksud saya? Satu, tidak perlu meniru orang lain. Maaf ya, bahkan yang sekarang terjadi itu, pakaian pun kita meniru-niru orang. Betul nggak? Orang pakai pakaian gini, kita juga ngikutin pakaiannya begitu. Jadi kita kehilangan identitas diri. Padahal kita tidak senang pakai pakaian begitu. Cuman kebanyakan orang pakainya begitu. Sepanjang kita meniru, percaya saya, kalian tidak akan pernah menjadi mahakarya. Dua, ketika kita selesai meniru menjadi orang lain, maka kita ada peluang untuk menjadi diri kita sendiri. Nih, saya kasih tahu orang tua. Bahkan pakaian anak pun dari kecil sudah disetting oleh orang tua. Betul nggak? Harus begini, harus begitu. Aduh. Menjadi diri sendiri itu merupakan sebuah hadiah. Kenapa? Kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah sebuah hadiah. Kalau kita memberikan kebebasan pada diri kita. Dan selama ini kita tidak pernah memberikan kebebasan pada diri kita untuk menjadi diri sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak pernah memberi hadiah kepada kita sendiri. Lalu kita sering mengubah diri kita agar seperti yang orang lain pikirkan. Betul apa tidak? Stop mengubah dirimu agar seperti yang orang lain pikirkan. Kalau itu tidak membuat kamu merdeka dan nyaman. Lanjut. Menjadi diri sendiri bagi saya itu sebuah kelebihan. Karena di situ kita akan menemukan personal genius zone. Saya berbakat di sini. Dan siapapun yang melakukan yang dia senang pasti berkembang. Tukang lotek tuh di depan terus aja gini. Dan ketika ada orang beli lotek, seneng ya. Tangan goyang, pantat goyang. Ya, seneng memang. Dan ternyata ada riset yang bagus. Orang yang senang memasak, rasa masakannya sangat berbeda. Dan orang yang masak tetapi dia tidak senang. Walaupun resepnya sama, ada kehilangan rasa di situ. Rasa cinta. Sampai sekarang kami 11 bersaudara, belum ada yang bisa meniru rasa sambalnya ibu saya. Padahal saya udah catat resepnya. Urutan nyambalnya, saya pun tahu. Bahkan coetnya yang dipakai ibu, saya pakai lagi. Beda rasanya. Kenapa? Ada yang berbeda. Karakter, rasa. Jangan menyepelekan yang begitu. Karena ibu saya jenius bikin sambal. Kita diberi jeniusnya di bidang yang lain. Yang ibu saya tidak diberi. Jadi semua kita tuh jenius. Semua kita tuh unik. Cuman apa? Kita selama ini jadi korban lingkungan. Karena kita membiarkan diri kita
menjadi seperti yang lingkungan mau. Maaf ya, jujur nih, ada enggak yang malas Jumatan? Ini tanya sebelah sini dulu, ada yang malas Jumatan? Acungkan tangan. Wih, banyak ternyata. Apa yang terjadi ketika kalian malas Jumatan? Tetap Jumatan? Kenapa? Karena hari Jumat. Benar itu. Yang kedua karena apa? Mungkin saja karena malu. Kalau nggak Jumatan, nanti dibilang oleh orang lain, saya berdosa, kan begitu. Padahal kamu nggak mau Jumatan. Hasilnya apa? Apakah ada kesadaran ketika Jumatan? Begitu khotib lama sebentar aja, pasti kamu menggerutu. Lama banget khotbahnya. Betul nggak? Karena kamu nggak mau. Saya bukan menghalalkan ketika kamu tidak mau Jumatan, tidak Jumat. Tetapi 1-2 kali nggak apa-apa. Sudah Jumatan aja nggak apa-apa. Tapi cari ilmunya supaya kamu nyaman ketika Jumatan. Ngerti maksud saya? Tanya, apa sih sholat Jumat itu? Apa sih hari Jumat itu? Kenapa yang Jumatan laki-laki? Kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk Jumatan? Tanya semua, itu pasti ada pesan spiritualnya di situ. Cuman karena kita nggak bertanya, tidak dapat pesannya. Saya juga pernah di situasi itu. Cuman saya tanya, apa sih sholat Jumat? Saya cari dalil-dalilnya. Kenapa? Apa artinya Jumat? Kenapa hari Jumat? Saya cari kenapa laki-laki Jumatan, perempuan tidak? Saya pertanyakan, ternyata ada pesan spiritualnya. Sampai saya merasa nyaman ketika Jumatan. Apapun yang dibicarakan khotib, saya nyaman aja. Karena sudah tahu Jumatannya. Ini soal saya dengan diri saya, bukan saya dengan orang lain. Paham?